Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dwika Adiana. Saya adalah guru yang mengajar perhotelan di SMK Negeri 1 Bebandem, Karangasem, Bali. Dan senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu dalam praktek baik pembelajaran tatap muka terbatas pada masa COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir 2 tahun lamanya kita mengalami pandemi COVID-19, dan ini berdampak besar terhadap pembelajaran, yaitu pembelajaran berlangsung secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh ini mengalami banyak kendala-kendala. Dari beberapa kendala itu seperti misalnya kendala sinyal, kemudian akses internet yang sulit, kuota internet yang terbatas, dan lain sebagainya, itu memunculkan tingkat kebosanan belajar pada siswa. Nah, tingkat kebosanan ini itu terjadi karena mungkin siswa terlalu banyak dijejar oleh tugas-tugas, kemudian tidak ada media yang memang mampu menjelaskan materi tersebut dengan baik, dan lain sebagainya, yang menyebabkan terjadinya learning loss. Learning loss yang dimaksud di sini adalah minimnya atau kurang efektifnya proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan penurunan kompetensi yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, bagaimana caranya menanggulangi atau mengatasi learning loss pada masa pembelajaran terbatas ini? Itu adalah khususnya di SMK Negeri 1 Bebandem pada materi laundry. Nah, salah satu yang saya tawarkan pada praktek baik di sini adalah penggunaan animasi Mang and Ming yang maknyos melalui blended learning sebagai upaya mengatasi learning loss pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Bebandem. Apa itu animasi Mang and Ming? Adalah animasi lokal yang tokoh utamanya bernama Komang dan Koming. Nama Komang dan Koming adalah nama panggilan bagi masyarakat Bali. Apa itu pembelajaran yang maknyos? Itu adalah pembelajaran yang menciptakan suasana yang menantang, kemudian asik untuk dilakukan, kemudian materinya kontekstual dan nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan tentunya harus berorientasi pada siswa. Kemudian, apakah itu blended learning? Nah, blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face to face dengan e-learning atau daring. Terus, bagaimana penerapannya pada pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss yang terjadi selama ini? Sebelum kita menginjak ke sana, perlu kita bahas dulu terkait dengan kondisi sekolah, di mana SMK Negeri 1 Bebandem itu adalah sekolah baru yang berdiri di tahun 2015. Karena masih proses pembangunan, cuma ada 4 ruang belajar dan jumlah rombel yang ada itu adalah 15. Oleh karena itu, pembelajaran tetap dilakukan secara blended learning. Penerapan blended learning di sini adalah materi-materi yang teori itu dipelajari siswa di rumah, sedangkan materi yang praktek yang bersifat esensial dan prasyarat itu dilakukan di sekolah. Nah, pembelajaran maknyos ini diawali dari orientasi pada siswa. Orientasi pada siswa ini sangat penting sekali dilakukan untuk mengetahui kondisi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini dan pada pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana caranya melakukan orientasi pada siswa ini? Yaitu dengan cara memberikan asesmen diagnosis awal. Nah, dari asesmen yang dilakukan didapatlah data seperti ini. 94% siswa itu diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian 77% siswa itu mampu mengakses animasi Mang and Ming di channel YouTube. Kemudian 100% siswa itu memilih menggunakan aplikasi WhatsApp dalam berkomunikasi, dan hanya 40% yang bisa menggunakan Google Classroom. Nah, bagaimana pemberian animasi Mang and Ming dengan melihat kondisi seperti itu? Nah, langsung saja akan kembali dijelaskan oleh Mang and Ming. Bagaimana cara penggunaan animasi Mang and Ming ini dalam pembelajaran? Siswa yang bisa daring diberikan link YouTube-nya. Namun, bagi siswa yang tidak bisa daring, Mang and Ming kirim melalui kabel data, atau bisa juga disimpan di flash disk yang ditambahkan dengan port OTG, sehingga filenya itu bisa diputar di HP. Nah, apabila materi sudah diberikan kepada siswa, langkah selanjutnya adalah kita menciptakan suasana pembelajaran yang menantang. Nah, animasi Mang and Ming ini dirubah dia menjadi video interaktif. Video interaktif yang dimaksud adalah video yang di jeda video tersebut akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan itu harus dijawab oleh siswa. Apabila pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh siswa, maka siswa tidak bisa melanjutkan video tersebut. Jadi challenge-nya atau tantangan ada pada pertanyaan-pertanyaan di tengah video tersebut.
Di samping pemberian video yang interaktif, nah dalam pembelajaran ini juga diciptakan agar menantang, yaitu adalah menggunakan quiz, menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang asik. Nah, pembelajaran yang asik di sini adalah bermaksud yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa adanya sebuah paksaan. Nah, permainan yang diberikan di sini yaitu menggunakan aplikasi dalam bentuk word wall. Nah, aplikasi ini dibagikan kepada siswa dengan membagikan linknya sehingga bisa dikerjakan oleh siswa di rumah mereka masing-masing. Nah, penerapan metode menggunakan game ini untuk menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan tidak hanya dalam berupa daring saja. Pada pembelajaran tatap muka terbatas juga diberikan game untuk membuka sebuah pembelajaran agar suasana pembelajaran itu lebih cair dan lebih santai. Kemudian tahapan dalam pembelajaran Maknyos lainnya yaitu adalah memberikan materi yang kontekstual dan nyata. Nah, dalam hal ini adalah tentunya karena ini SMK dan materi produktif laundry, jadi materinya ini diarahkan kepada praktek laundry yang berhubungan dengan kompetensi siswa. Nah, dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang Maknyos ini didapatlah hasil sebagai berikut. Pertama, keaktifan siswa itu baik, ini dilihat dari keantusiasan siswa bertanya, kemudian siswa juga sangat antusias untuk melakukan praktek di sekolah dengan menggunakan alat-alat yang mungkin baru di anggapan mereka. Nah, tindak lanjut dilakukan pengembangan terhadap animasi Mang and Ming ini. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam berbagi praktek baik pada masa pembelajaran tatap muka terbatas ini.